Ayah, Tuan Tua Zhao sudah meninggal. Ayo pergi. Dia belum sepenuhnya mati. Apa? dari mana datangnya orang udik ini? Beraninya kau menerobos masuk ke pemakaman keluarga Xiaoku. Pemakaman dibatalkan. Aku di sini. Ini tidak akan membunuh siapapun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Gadis muda ini mengangkat tangannya dan mengguncang peti mati hingga terbuka. Dia pasti punya keahlian. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan kakak, ayahku. Generasi ke-72, murid sekuler sekte Feng Ming. Tabib dewa terkemuka di generasinya. Dia bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri. Kau hanya seorang gadis berambut kuning. Kau lebih mampu darinya. Kalau begitu, dia harus memanggilku, leluhur agung. Kau, permukaan tubuhmu tidak stabil, dan kamu sudah pilek selama 3 hari. Kamu lemah dan mudah terkena angin jahat. Setelah pukul 3 tadi malam, kamu baru saja tertidur. Dan hati kamu tidak baik. Minumlah alkohol secukupnya. Itu hanya tebakan beruntung. Adapun orang di dalam peti mati ini, pukul 8:04 pagi ini, dia menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba mengalami wajah memerah dan kesulitan bernapas. Apakah saya salah dalam apa yang saya katakan? Hanya dengan sekali lihat, dia bisa menjelaskan gejala kakak, tanpa sedikit pun kesalahan. Mungkinkah dia benar-benar bisa menghidupkan kembali kakak? Keluarga Xiao kami adalah keluarga tabib dewa, diawasi oleh banyak orang. Gejala dan waktu kematian ayahku diketahui oleh orang lain. Apakah itu dianggap normal? Ayah, ketika kakak berada di ranjang kematiannya, dia mengarahkan saya menjadi kepala keluarga. Saya kini memikul tanggung jawab keluarga ini. Saya ingin gadis muda ini mencoba. Tidak heran Tuan Tua Xiao memilihmu menjadi kepala keluarga. Kamu benar-benar lebih baik daripada ayahmu, dengan visi yang lebih luas. Kau anak durhaka. Jika kau membiarkan wanita gila ini lagi menghina jenazah kakekmu, aku yang pertama akan menghadapi kamu. Ayah, tanpa kakek, tidak akan ada aku hari ini. Aku berharap lebih darimu agar dia kembali hidup. Biarkan saja gadis muda ini mencoba. Jika aku tidak bisa menyelamatkan kakak, maka aku akan dikubur bersama kakak. Baiklah, kau bilang coba. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Tapi aku harus jelaskan satu hal dulu. Jika dia tidak bisa menyembuhkan kakekmu, aku akan membalas dengan nyawanya. Nora, tolong. Bagaimana seseorang bisa memberikan orang mati? Aku puntur dan diagnosis denyut nadi. Apa yang dapat didiagnosis? Hanya bermain trik. Dia pasti penipu. Tuan Tua Xiao ini, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Dia pasti penipu. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Dia hanya seorang dukun, penjaga. Lemparkan dia ke dalam peti mati. Tunggu, Tuan Xiao. Sebaiknya kamu jangan bicara sebelum perawatannya selesai. Ini adalah teknik yang menentang langit. Begitu jarum terakhir masuk langit, pasti timbul fenomena tak biasa. Jangan takut ketika itu terjadi. Bermain trik. Jika mampu, sembuhkan dia. Jika tidak bisa, maka nyahlah. Berhenti berdebat. Akan mengerikan jika dia tidak bisa dihidupkan kembali. 3, 2, 1. Apa yang terjadi? Kita harus segera membawanya keluar dari sini. Ada apa ini? Ada apa ini? Tadi jelas sekali. Mengapa tiba-tiba ada guntur? Kakek pernah berkata, seorang dewa sejati duniawi membangkitkan orang mati akan menarik fenomena langit. Tidak bisa dipercaya. Dia adalah dewa sejati duniawi. Mungkinkah benar-benar ada dewa di dunia ini? Ini pasti karena kita tidak menguburnya tepat waktu. Yang membuat langit murka. Penjaga, waktu yang baik telah tiba, cepat kuburkan dia. Tutup peti mati. Cepat. Mayat hidup kembali. Mayat hidup kembali. Siapa bilang aku sudah mati? Ayah. Ayah. Aku ingat. Aku sudah binasa. Siapa yang menyelamatkanku? Hanya seorang gadis muda belaka? Itu saja. Gadis muda biasa apa? Itu adalah dermawan penyelamat hidupku. Di mana dermawanku sekarang? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Pasti karena kamu tidak sopan kepada dermawanku, yang membuatnya pergi dengan marah. Pengawal, cari kedua penyelamat hidup kau di seluruh kota. Begitu ada kabar, laporkan segera. Baik. Bahkan, jika seluruh harta keluarga Xiao terkuras, cari mereka untuk membalas kebaikan mereka. Mulai sekarang, ketika kamu melihatnya,
Perlakukan dia seolah aku ada di depanmu. Baik, Mengapa kita lari? Jika kita tidak melarikan diri sekarang, nyawa kita akan hilang. Tidak perlu lari. Nyawamu tak perlu jadi bayarannya. Tidak lama lagi, Dokter Ilahi Xiao akan datang untuk membalas budi kita. Ganoderma 1000 tahun. Siapa bilang kamu sial? Setelah bertemu denganmu, keberuntunganku benar-benar tampak membaik. Tanganmu sangat indah, seharusnya tidak kotor. Biarkan aku yang melakukannya. Ini pertama kalinya seseorang mengatakan tanganku indah. Lingsi ini, ambil 1 gram setiap kali. Ini seharusnya bertahan cukup lama. Jangan pelit begitu. Ayo, makan sepuasnya. Setelah makan, kita pergi beli bantal giok. Tapi kita tidak punya uang. Menurutku ini cukup berharga. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku baru saja mengambilnya dari dalam peti mati. Kelihatannya cukup berharga. Ini adalah liontin giok Dr. Diwa Xiao. Ini didanai berkat Pasin yang diselamatkannya dan dibuat. Ini juga simbol dari status dan wewenang keluarga Xiao. Jika ini ketahuan, nyawa kita akan dalam bahaya. Jangan khawatir. Tidak lama lagi, dia akan memberikan seluruh harta keluarganya kepadaku. Ayo pergi. tunggu. Dilarang masuk tanpa verifikasi aset. Lihat. Liontin Giok itu, bukan, berguna sekarang. Pembawa sial. Orang udik. Mengapa membuang waktu memverifikasi aset mereka? Kalian berdua, berbicara begitu tidak sopan. Apakah kalian ingin saling menampar lagi? Qin Muting, sudah cukup buruk kamu tidak punya uang. Tapi kamu membawa gadis desa keluar. Sungguh memalukan. Tidak seperti kami, yang merupakan tamu VEP lelang ini. Halo, aset Anda 100 juta yuan. Anda adalah VEP spesial, silakan masuk. Hei, Qin Muting. Sepatuku kotor. Bantu aku membersihkannya. Jika kau membuatku senang, mungkin aku akan membawamu masuk untuk melihat dunia. Jangan keterlaluan. Qin Muting, kakak Suan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bangkrut sekarang. Kalau kamu tidak bekerja menyemir sepatu, apa kamu mau mengemis? Kau, Dasar miskin, beraninya kamu memukulku. Kami terverifikasi, tamu VIP. Kedua orang itu berani tidak menghormati kami. Cepat usir mereka. Sungguh kebetulan, aku juga seorang VIP. The film was translated and narrated by M Media. Kamu pakai kaca sebagai liontin Giok. Apa kaca ini bahkan bernilai 10 yuan? Liontin Giok ini, aku tahu. Harga grosirnya 10 yuan untuk 100. Ini sebenarnya milik Dr. Ilahi Xiao, Token Suanu. Selamat datang, VEP terhormat. Berdiri. Hai, penjaga pintu. Ada apa denganmu? Kedua orang itu hanyalah orang miskin tak beruang. Lancang. Kedua orang ini memegang Token Suanu Dr. Ilahi Xiao. Mereka adalah tamu terhormat di rumah lelang kami. Bagaimana kamu bisa punya token Suanhu? Pasti palsu. Dr. Ilahi Xiao pernah menjadi pelanggan tetap rumah lelang kami. Keahlian ukiran Token Suanu tiada duanya di dunia. Tidak ada yang bisa memasukkannya. Aku tidak tahu apa yang kamu gunakan. Trik apa? Kamu benar-benar mendapatkan token Suanhu Dr. Ilahi Xiao? Bahkan jika kau lolos verifikasi keuangan, lalu kenapa kau masuk lelang, tapi tetap tidak bisa membeli apa-apa? Kita tidak hanya akan membeli, kita juga akan membeli yang paling mahal. Minggir. Bukankah barang termahal adalah bantal giok? Kita harus mencegah mereka sepenuhnya menawar bantal giok itu. Selanjutnya adalah item koleksi. Paling penting di lelang ini. Bantal giok dingin milenium. Harga awal 10 juta. 50 juta. 50 juta. Meskipun bantal giok ini berharga, itu belum mencapai tingkat 50 juta. 50 juta terlalu mahal. Kita sudah punya Lingxi. Lupakan saja. Tidak. 100 juta. Dasar udik, apa kamu tahu? Apa arti 100 juta? Ketika saatnya tiba, jika kau tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kau akan dijual.
sebagai budak. Kamu tidak perlu khawatir. 150 juta, 300 juta, 350 juta, 700 juta. 700 juta. Apa kau gila? Membelanjakan 700 juta untuk bantal job. Jika Anda tidak bisa membayarnya, Anda harus masuk penjara. 700 juta satu kali. 700 juta dua kali. 700 juta tiga kali. Terjual. Dari mana aku akan mengumpulkan 700 juta? Halo, bagaimana Anda akan membayar? Aku akan membayar, tapi aku perlu menunggu sedikit lebih lama. Tunggu. Itu lucu sekali. Apa kamu menunggu uang jatuh dari langit? Kamu masih tidak tahu kan? Jika kamu tidak bisa bayar uang lelang, kamu akan dijual sebagai budak atau dilemparkan ke penjara. Apa kamu mau jadi budak? Atau kamu mau masuk penjara? Kakak sulung, kau begitu cepat. Kau sudah menjadi satu-satunya benalu keluarga kin kita. Tidak heran. Kakak bilang kau adalah pembawa sial. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat tangkap mereka dan kirimkan ke penjara. Aku punya rumah. Seseorang akan segera tiba di sini untuk mengantarkan uang. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi ini bukan lelucon. Orang tuaku meninggal saat aku lahir. Disinilah mereka pernah tinggal rumah ini. Saat itu, harganya 500 juta untuk membeli tanahnya. Kemudian, aku menghabiskan lagi 200 juta untuk menyewa desainer untuk renovasi. Jika tidak benar-benar diperlukan, aku tidak akan mau menjual rumah ini. Tuan, mengenai properti, kami membutuhkan penilaian profesional. Profesional. Paman buyutku adalah terbaik di Nanjing, pakar penilaian properti. Hari ini, juga di lelang ini. Keluarga Liu kami telah beroperasi binancang di bidang properti selama bertahun-tahun. Properti keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya saya kelola. Berapa nilai rumah Anda? Saya tahu sekilas. Keahlian profesional Tuan Liu, kami percaya. Kami tetap meminta Tuan Liu untuk membantu kami menilainya. Rumah ini sekarang tidak bernilai satu koin pun. Apa maksudmu? Karena rumah ini ditinggali oleh Ken Muting. Anda bangkrut. Dan Anda menderita penyakit mematikan. Anda telah merusak reputasi rumah ini. Saya tanya Anda, bagaimana rumah ini bisa terjual di masa depan? Jadi, properti ini di masa depan, siapa yang berani tinggal di dalamnya? Kakak, dengarkan ini. Jadi, aku mengambil rumah ini darimu, sungguh bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membantumu menyingkirkan masalah pelik. Sepertinya, kamu tidak bisa menyediakan uangnya. Jika kamu tidak mau dijual sebagai budak, berlutut dan memohon padaku sekarang. Mungkin, aku masih bisa memohon untukmu. Kembalikan padaku. Kamu tidak pantas menyentuh apa yang orang tuaku tinggalkan. Anda ingin merebutnya, tidak akan pernah. Ini satu-satunya hal yang orang tuaku tinggalkan untukku. Kamu bisa meremehkan nilainya. Tapi bagaimana kamu bisa merobek usaha keras mereka menjadi berkeping-keping? Lihat, dia masih mau memungut potongan kertas itu dari tanah. Ada sepotong di bawah kakiku. Berlutut dan ambil. Kamu sama saja mencari mati. Aku mencari mati di seluruh Nanjing. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku mati. Hanya mati akan terlalu mudah bagimu. Hari ini, kamu menghina suamiku. Berarti kamu membuat marah kehendak langit. Dalam waktu 3 menit, kehendak langit pasti akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Kehendak langit. Anda. Dari mana datangnya wanita gila ini? Anda pasti gila karena kemiskinan. Dasar udik tetaplah udik. Film was Usai mendengar beberapa cerita, kamu pikir kamu adalah kehendak langit.
sekalipun berbicara sedikit lagi denganmu. Aku merasa ternoda oleh nasib buruk. Kau tidak berpikir bahwa dengan berpura-pura gila dan bodoh, kau tidak perlu masuk penjara kan? Aku memberitahumu, kau pasti akan masuk penjara. Apa? Anda bilang properti Liu bangkrut. Rugi 2 miliar. Untuk membuat grup Liu bangkrut seketika. Bisakah dia benar-benar mewakili kehendak langit? Saya sudah hidup selama sebagian besar hidup saya, dan saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini terlalu fantastis. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Saya tidak percaya. Situasi Paman Buyut tidak baik belakangan ini. Pasti ada wabah mendadak, krisis keuangan. Jangan biarkan ini, si Udik ini membodohimu. Kelompok orang bodoh tanpa pengetahuan. Apakah pembalasan datang cepat atau lambat? Itu semua terserah padaku. Karena aku adalah kehendak langit. Dasar pengemis do. Beraninya kau mengutukku. Saya akan di seluruh industri properti Daxia memasukkan Anda ke daftar hitam. Kata-kata kotor. Apakah kamu pikir pembalasanmu hanya akan sekecil ini? Aku beritahu kamu, kebangkrutan hanyalah langkah pertama pembalasan. Selanjutnya datang kematian. Paman Buyut. Paman Buyut. Berhenti berteriak. Dia hanya punya 7 hari untuk hidup. Diam, pasti karena kita sebelumnya tidak menghadiri pemakaman orang terkaya. Dr. Ilahi Zhao, arwahnya di surga telah mengirimkan hukuman. Selama kita nanti menawarkan kepadanya dupa dan meminta maaf, itu akan baik-baik saja. Dr. Ilahi Zhao, dia hanyalah orang biasa. Dia pantas memanggil kehendak langit kah? Orang biasa. Dr. Ilahi Zhao adalah pakar medis terkemuka di zaman kita. Dunia hitam dan putih. Semua orang harus menghormatinya. Beraninya kamu tidak menghormati arwah Dr. Ilahi Zhao? Hati-hati, jangan sampai dalam kemarahannya dia menjatuhkan hukuman padamu. Aku jijik, pergi, jauhi kami, agar arwah Dr. Ilahi Zhao di surga tidak menyambarmu dengan petir dan melibatkan kami. Aku dengar darah anjing hitam bisa mengusir roh jahat. Menurutku kalian berdua, kemungkinan itu roh jahat. Penjaga, tangkap mereka. Siapa yang berani menyentuh? Salam, dermawan. Berdiri. Dr. Ilahi Zhao sebenarnya tidak mati. Bukankah mereka bilang ada pemakaman? Apakah itu salah diagnosis? Dr. Ilahi Zhao, aku juga baru mendengarnya. Senang melihatmu baik-baik saja. Itu benar-benar luar biasa. Dr. Ilahi Zhao, apakah Anda mendengar bahwa grup Liu, kami bangkrut? Sengaja datang untuk membantu. Atau Dr. Ilahi Zhao hanya berhati mulia kalau dapat bantuan dari keluarga Zhao? Kebangkitan Liu Real Estate hanyalah masalah waktu. Hanya saja. Mengapa kau berlutut pada gadis bau itu? Dia hanya seorang orang udik miskin tanpa uang. Dia. Dr. Ilahi Zhao, apa maksudmu dengan ini? Ding Shou, kenapa kamu memukul orang seperti ini? Kakek, dia tak sopan pada keluarga Zhao. Dermawan penyelamat hidup. Bukankah dia harus dipukul? Dermawan penyelamat hidup. Dermawan penyelamat hidup. Untuk orang seperti ini, pukul mereka pakai kedua tangan. Apakah kamu ingat? Kakek, saya ingat. Dr. Dewa Zhao, aku tidak tahu apa yang kakak Suan perbuat salah. Dia mempermalukan dermawan keluarga Shao kita, yang berarti mempermalukan kita, seluruh keluarga Shao. Wanita itu, dia adalah penyelamat keluarga Zhao. Sudah berakhir. Mereka menyakiti hati keluarga Zhao. Nancheng tidak akan mentolerir mereka lagi. Tuan Pui Shao, kami tidak bersalah karena ketidaktahuan kami. Keduanya ingin menawar bantal gift itu, tetapi tidak bisa menghasilkan 700 juta. Menurut aturan, mereka akan dijual sebagai budak atau dikirim ke penjara. Kami juga bertindak sesuai aturan. Hanya 700 juta. Ini 2 miliar untuk biaya medis. Mohon diterima, dermawan. 2 miliar ini hanyalah biaya konsultasi yang dijanjikan. Saat hadiah penyelamatan nyawa diserahkan. Selain itu, seluruh kekayaan keluarga Zhao saya
Semua sumber daya kami, semuanya siap digunakan oleh dermawan, hanya dengan satu kata darimu. Apalagi hanya bantal giok biasa. Aku bisa membeli semua harta di seluruh lelang. Dan memberikannya kepada dermawan. Tidak perlu, aku hanya ingin bantal giok itu. Beraninya kamu, Kakak Suan. Simpan baik-baik. Kamu kira cuma karena tahu beberapa seni bela diri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Penjaga, 2 kultivator tahap Golden Core, murid-murid keluarga Duen dari wilayah barat. Kekuatan mereka hanya kalah dari kepala cabang samping keluarga Duen. Hari ini, kami akan memberimu pelajaran. Inti emas. Untuk keluarga biasa, mereka tidak akan menghasilkan satupun kultivator inti emas selama 1 abad. Dia benar-benar berhasil memanggil 2 seluruh hidup orang biasa, bahkan tidak akan menyentuh ambang kultivasi. Untuk berkultivasi ke tahap inti emas, sangatlah langka. Kali ini, keluarga Shao tidak bisa lagi melawan. Kamu sungguh berurusan dengan orang-orang dari wilayah barat. Keluarga Liuku sudah lama tunduk pada keluarga Duen dari wilayah barat. Aku sarankan kau menyadari situasinya dan hentikan perlawanan sia-siamu. Dermawan, hari ini saya hanya datang untuk mengantarkan uang dan tidak membawa ahli apapun. Kamu pergi dulu. Aku akan menahan mereka untukmu. Kamu pergi duluan, aku akan melindungimu. Karena kamu menghalangi mereka, maka kamu bisa memukuli mereka. Apa? Tahap inti emas, tingkat ke-9 serang. Tingkat tertinggi tahap inti emas. Jika orang biasa menerima serangan telapak tangan, itu akan berdampak pada tulang dan otot mereka. Putus, menyebabkan kematian. Aku tidak menyangka pengaruh Qin musuhan begitu luas. Sekumpulan semut. Bagaimana menyenangkan? Tidak apa-apa. Qin Muting, hanya dalam beberapa hari, kau orang yang sakit-sakitan, bisa mengalahkan beberapa ahli. Pasti orang udik ini, yang melemparkan sihir jahat padamu. Karena ini sihir jahat. Biar aku usir itu dengan darah anjing hitam. Mencari mati. Paman Buyut. Wanita gila. Apa yang kau lakukan pada Paman Buyutku? Sihir jahat apa yang kau lakukan? Batalkan itu cepat. Aku akan mengatakannya lagi. Ini bukan ilmu sihir jahat. Ini adalah kehendak langit. Aku adalah kehendak langit. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Ayo pulang. Paman Buyut. Paman Buyut, dia sudah meninggal. Pergi. Pulanglah. Aku tidak percaya anak itu Qin Muting memiliki keberuntungan sebesar itu. Dia tidak hanya mematahkan kutukan, tapi dia bahkan dapat bantal giok buat mengobati dirinya. Ayah, keluarga Duen dari wilayah barat. Mengapa mereka bersusah payah menjebak Qin Muting yang lemah itu sampai tewas? Kau tidak tahu, anak itu Qin Muting. Dia memiliki keberuntungan naga sejati, upaya pembunuhan terdahulu. Dia menghindari semuanya. Aku pikir setelah melancarkan kutukan, aku bisa mengambil nyawanya. Tanpa ada yang tahu, aku tidak menyangka, dia masih berhasil melarikan diri. Bagaimana bisa Qin Muting yang tak berguna itu memiliki keberuntungan naga sejati? Ayah mertua, mungkinkah Anda keliru? Apakah aku membuat kesalahan atau tidak? Kita akan tahu dengan menyusun rencana. Kau pergi dan antarkan undangan ini kepadanya. Pada saat itu, aku ingin dia menyerahkan nyawanya sendiri. Ayah, si udik di sebelah Qin Muting itu sedikit merepotkan. Pikirkan cara untuk membuatnya meninggalkan Qin Muting. Bantal giok ini, apakah terlalu tinggi untukmu? Apakah kamu ingin aku mengikis sedikit? Mengukir giok. Dengan apa? Dengan tanganku, tentu saja. Mengukir giok dengan tangan kosong. Tidak, jangan. Aku takut tanganmu akan sakit. Bantal giok ini pas sekali untukku. Kita tidak salah jalankan. Muting, kamu kembali. Mengapa kamu di sini? Tentang lalang itu. Aku tahu tentang itu. Aku datang untuk menemui Muting.
Bagus kamu datang. Tapi kamu membawa begitu banyak barang. Apa semua ini? Ini. Sertifikat properti Pulau Victoria. 50 kilogram. Berlian Afrika Selatan. Ribuan hektar. Lahan pertanian Mozambik. Tongkat tiok emas milik Kaisar Tang Mingguan. Dan ini semua, aku bahkan belum sempat membukanya. Apa? Apakah kau tiba-tiba berubah pikiran? Ini semua adalah hadiah dari orang terkaya, keluarga Shao, yang diberikan kepada kita. Aku tidak pernah menyangka cucu kesayanganku akan bangkit kembali secepat ini. Penilaian paket benar. Kamu adalah kebanggaan keluarga Kim. Seorang jenius bisnis sekali dalam sahabat. Aku ingat. Bukan itu yang kau katakan sebelumnya kan? Dasar udik. Kau mana pantas untuk muting? Seorang putra kesayangan surga. Kakek. Juga adalah istriku. Jika kamu menghinanya, kamu menghinaku. Istri. Seorang gadis bangsawan muda yang pantas untukmu, muting. Muting. Meskipun aku membatalkan pertunanganmu, aku membawakanmu 4 nona muda. Anggap saja ini permintaan maaf. Halo, Tuan Qin. Tuan Qin, aku Qin Qin, nona muda dari keluarga Gu Qin. Keluarga kami sudah turun-temurun jadi Master Sitter Kekaisaran. Tuan Qin, saya Kiki, nona muda dari keluarga Gou. Keluarga kami telah turun-temurun jadi pendamping Gou Kekaisaran. Permainan Gou ini buntu sahabat yang baru saja kupecahkan. Tuan Qin, saya Shushu, nona muda dari keluarga kaligrafi. Keluarga kami pernah menjadi guru kaligrafi kaisar pertama. Ini adalah tulisan standar, lirikal, dan semi kursif, dan karya tulisan kursif. Tuan Qin, saya Hua Hua, nona muda dari keluarga seni. Saya adalah pelukis paling ulung di Huacheng selama sabat. Ini adalah lukisan pemandangan oriental saya, dan lukisan minyak barat. Bagus sekali. Keluarga dan talenta sepertimu. Pantas untuk keluarga Kim kita. Muting, lihatlah keempat nona muda ini. Siapa yang kamu suka? Kakek, aku tidak peduli apapun itu. Kecapi, catur, kaligrafi, atau lukisan. Dalam hidup ini, aku hanya akan bersama Juji. Selamanya. Sebagai pasangan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Benar-benar keturunan yang tidak berbakti. Tidak berbakti. Aku sama sekali tidak mengizinkannya. Orang yang tidak mengerti Gukim, catur, kaligrafi, atau seni lukis, masuk ke keluarga Kim kita. Tepat sekali. Bagaimana jika nanti mereka punya anak, dan ternyata mereka cacat mental, kecapi, catur, kaligrafi, dan melukis? Hanya hal yang telah kupelajari dan tinggalkan. Begitu percaya diri. Sepertinya, Anda lebih hebat dari keempat nona muda itu. Bagaimana itu mungkin? Saya mulai belajar sitar pada usia 3 tahun. Tekun berlatih sitar selama lebih dari 2 dekade. Untuk mencapai apa yang saya miliki hari ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebanding dengan saya. Dia adalah wanita liar, berani berdiri di atasku. Gadis liar. Suara kecapi mencerminkan hati. Kata-katamu sangat tidak menyenangkan. Aku takut permainan kecapimu makin buruk. Dasar udik bodoh yang tidak tahu tempatnya. Apakah kamu berani bersaing dengan kami? Kenapa aku tidak berani? Tapak dalam tempurung. Yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Orang miskin dari pedesaan, apalagi memiliki akses ke seni-seni harus ini. Kamu barangkali belum pernah melihat alat tulis tradisional. Kamu bahkan belum pernah melihatnya. Tapi kamu berani bicara di depan 4 nona muda itu. Benar-benar memalukan. Kakek, mengapa tidak bersaing saja? Bagaimana dia bisa tahu? Antara dia dan 4 nona muda, jurang perbedaan yang sangat besar. Sepanjang hidupnya, dia tidak layak mengurus sepatu 4 nona muda. Tidak perlu merendahkan diri. Kami, keluarga terpelajar, tidak melakukan penindasan semacam itu. Namun, jika kamu kalah, aku ingin kamu poles gukinku selama 10 tahun. Rawat papan goku selama 10 tahun. Gilingkan tinta untukku selama 10 tahun. Dan urus kertasku selama 10 tahun. Bagaimana jika kau kalah nanti? Sungguh sombong. Jika saya kalah, saya akan memotong senar gukin saya. Saya akan menghancurkan papan go. Saya akan memecahkan batu tinta. Saya akan mematahkan kuas lukis. Cukup. Aku tidak mau ikut kompetisi yang sia-sia seperti ini. Kalian semua, kembali ke tempat asal kalian. Tidak, kita harus bertanding. Aku tidak ingin orang lain mendambakan priaku. Aku ingin mereka kalah telak sampai mereka benar-benar yakin.
4 nona muda ahli dalam kecapi, catur, kaligrafi, dan lukisan. Jauh di luar jangkauan orang biasa. Kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka menggangguku. Kamu satu-satunya istriku yang kuakui. Kau benar-benar baik, tapi aku ingin bertanding. Bolehkah aku meminjam Gukin? Di mana naga terbang itu? Itu terbang pergi. Lagi pula itu hanya naga terbang palsu. Itu akan berubah menjadi genangan tinta jika basah. Biarkan saja, seni menyulut nyawa lukisan lewat titik di mata naga. Itu benar-benar ada. Dibandingkan dengan Nona Feng, saya hanya bisa dianggap seorang siswa sekolah dasar bersama jenius tanpa tanding seperti Nona Feng. Bagaimana mungkin aku punya muka untuk menyebut diriku jenius melukis? Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Kalian semua, Kamu terlalu luar biasa. Ini semua figuran yang kamu sewakan. apa itu figuran? Mereka adalah orang-orang yang berakting. Aku tidak mengenal mereka. Kalian beberapa baru saja berbicara cabul. Tingkah lakumu mengkhawatirkan. Aku tidak menerima murid yang bertingkah buruk. Guru, aku salah. Mohon, guru, maafkan aku. Guru, aku pasti akan memperbaiki kesalahanku dan memulai yang baru. Kalian berdua yang memicu perselisihan dan memfitnah guru. Jika bukan karena kalian, bagaimana mungkin guru tidak menerima kami sebagai murid? Menurutku kalian berempat hanya terkenal namanya saja, hingga bisa tertipu oleh seorang wanita. Dari pedesaan, 4 master kecapi, catur, kaligrafi, dan lukisan harus diganti. Kakak, keluarga Qin sama sekali tidak bisa membiarkan para penipu ini masuk. Apakah kamu meragukan para nona muda dari 4 master, kecapi, catur, kaligrafi, dan lukisan, bahwa mereka kurang mampu menilai orang? Cukup, Mushwan, Gukin, catur, kaligrafi, dan melukis. Gimana sih skill para nona dari 4 keluarga itu? Aku tahu lebih baik darimu, karena mereka semua mengatakan Jiuqi memiliki keterampilan luar biasa. Berarti Jiuqi lumayan punya skill juga untuk disandingkan dengan Muting. Baik, Kakak, meskipun Feng Jiuqi adalah jenius sekali dalam 1000 tahun, apa gunanya? Dia yatim piatu, tanpa oan atau pengaruh. Dia sama sekali tidak membantu bisnis keluarga Qin kita. Apa gunanya dia? Tepat sekali. Dia hanya seorang yang tidak punya uang. Udik dari desa. Tidak punya uang. Tidak punya pengaruh. Bagaimana orang seperti itu layak masuk ke pintu keluarga Ken? Seperti aku. siapa bilang Nona Fen tidak punya oan atau pengaruh? Keluarga Dr. Ilahi Sauku berada di bawah perintah Nona Fen. Salam, nenek moyang. Bangunlah, Terima kasih, nenek moyang. Nenek leluhur. nenek buyut. Nenek buyut. Mohon maafkan saya. Cucu murid ini pernah mendengar Jing Shou berkata bahwa di hari di mana leluhur menolongku, beliau sudah menyatakan identitasnya. Sepertinya di dunia ini, hanya merekalah yang mampu menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging pada tulang. Selain dari sekte Fan Ming, murid utama, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dr. Ilahi Sao, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin dia, lantang, nenek moyangku, yang pertama dalam 1000 tahun di sekte Fan Ming, satu-satunya dewa sejati duniawi, seorang murid duniawi sepertiku. Jika bukan karena kebetulan yang beruntung bahwa beliau menyelamatkanku, aku tak akan pernah punya kesempatan seumur hidup untuk melihat wajah asli nenek moyang. Keluarga Kinmu itu apa? 100 keluarga Kin, Dad bakal cukup bahkan buat bawain sepatunya. Kalian orang bodoh. Untuk bisa mendapatkan bantuan nenek buyutku adalah milik keluarga Qinmu. Berkar yang dipupuk selama 100 tahun. Dia terlihat baru sekitar 20 tahun. Nenek buyutku adalah seorang jenius muda. Bagaimana bisa kalian, manusia biasa, mengerti? Apakah kamu benar-benar nenek buyutnya? Sekarang, kau adalah kakek leluhur mereka. Aku. Nona Feng, katakan saja. Dan aku, Xiao Jingshou, akan melalui api dan air untukmu tanpa ragu. Kakek buyutmu di sini belum mati. Lupakan ide itu. Kakek buyut, tolong jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku bahkan menyiapkan untuk kalian berdua jam tangan pasangan yang serasi. Ini adalah model global terbaru. Satu-satunya pasang. Mereka juga bisa memantau detak jantung satu sama lain. Ini penting buat pasangan yang lagi jatuh cinta. Perawatan kesehatan di rumah. Dan barang yang wajib dimiliki. Mereka semua gila. Semuanya. Kakek, keluarga Xiao mereka selalu menentang keluarga Qin kita. Apakah Anda benar-benar percaya makhluk jelek ini dewa sejati duniawi? Diam. Siapa yang mengizinkanmu tidak menghormati Jiuqi? Jiuqi, aku salah sebelumnya. Ketidaktahuan bukanlah dosa kan? Sekarang aku sepenuhnya setuju. Kamu menikah ke dalam keluarga Qin. Tidak. Sebaiknya kamu jangan pernah meninggalkan Wuting. Jangan pernah meninggalkan keluarga Qin.
Aku bersedia buatkan teh dan menuang air untukmu. Memijat bahu dan punggungmu. Beri saja perintah, dan aku akan melakukan apa saja. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian semua sedang tertipu oleh penyihir ini. Kita tidak perlu berlama-lama di sini. Atas nama ayahku, sebuah pusat perbelanjaan baru akan dibuka. Aku datang dengan ramah untuk mengantarkan undangan kepada kalian. Tapi sekarang kalian semua tidak waras. Aku ingin tahu, berani nggak kalian datang ke pembukaannya? Kau hitung sebagai, apa sih ini? Berani-beraninya meminta suamiku untuk menghadiri upacara pembukaan. Pusat perbelanjaan ini dulunya milik Qin Muting. Qin Muting, tidakkah kau ingin melihat usaha masa lalumu? Gimana itu bisa jadi hebat di tangan keluarga Liu kami? Aku tidak akan pergi. Dulu, keluarga Liu menggunakan cara yang tidak pantas untuk menipu malku. Sekarang mereka masih menginginkanku untuk menghadiri upacara pembukaan. Kami akan pergi. Aku akan membuatmu berlutut dan mengembalikan mal itu padanya. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berlutut di tanah sambil menangis nanti. Nenek moyang, bukankah itu hanya satu mal? Aku akan memberimu 100. Guru, keluarga Kenku juga akan memberikan 100. Kami juga akan memberikan. Aku tidak menginginkan milikmu. Aku hanya ingin merebut kembali semua yang menjadi milik suamiku. Jangan khawatir, aku di sini. Dia sudah sangat memperhatikanku. Alasan apa yang kumiliki untuk mundur? Baiklah, aku berjanji padamu. The film was translated and narrated by M. Jam tangan Media. ini cukup menakjubkan. Dengan ini, aku tidak perlu terus-menerus memeriksa denyut nadimu lagi. Namun, denyut jantungmu saat ini masih sedikit lemah. Setelah aku menyembuhkanmu lewat bantal giok, kau akan menjadi seperti orang normal. Detak jantungmu cukup stabil. Kemarilah. Kami para kultivator berfokus pada menenangkan pikiran dan ki. Bulu matamu cukup panjang. Mulutmu juga cukup cantik. Kenapa denyut jantungmu begitu cepat? Tidak. Aku tidak. Pasti karena aku tidur di sampingmu. Jadi seperti ini. Untuk menghindari mengganggu istirahatmu, aku akan tidur di kamar lain. Tunggu, bukankah kita sudah setuju? Kamu bakal nyembuhin penyakitku. Jika kamu pergi, bagaimana jika sesuatu yang tak terduga menimpaku di tengah malam? Apakah kamu ingin menjadi janda? Tepat setelah menikah, Tapi denyut jantungmu, pasti rusak. Jika kamu tidak percaya padaku, coba lagi. bagaimana aku harus mencoba? Mendekatlah padaku. Benar-benar tidak ada suara. Lihat sudah kubilang. Ini jelas bukan, karena aku gugup. Kamu bisa coba lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Kali ini juga tidak ada suara. Kalau begitu sepertinya memang tidak ada efek. Kalau begitu aku akan tetap di sini, tapi tidur berdua. Terasa sedikit panas. Biar aku lap kamu. Kali ini detak jantungmu melampaui batas. Di hari secerah ini, bagaimana bisa ada guntur? Aku tahu ini. Ketika dewa sejati duniawi di darat jantungnya berdetak tepat, itu akan memicu guntur surgawi. Nenek moyang pasti memiliki hubungan erat dengan kakek moyang. Sangat menjengkelkan, aku tidak punya kesempatan lagi. Jangan punya pikiran yang tidak pantas tentang nenek moyangmu. Orang biasa tidak bisa menanggung takdirnya. Maksudmu? Qin Muting juga luar biasa. Oh tidak, denyut jantungku terlalu cepat. Itu akan menarik guntur surgawi. Aku rasa kau benar. Pasti jam tangan ini. Ini mengukur dengan salah.
Tidurlah. Besok, kita masih harus mengambil kembali pusat perbelanjaanmu. Sekarang, saya umumkan. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Kenapa mereka ikut datang? Mereka bersikeras ikut. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Selama aku bisa membantu, guru pasti akan menerimaku sebagai murid. Bisa berkontribusi untuk nenek leluhur. Itu adalah kehormatan tertinggi keluarga Xiaoku. Keponakan yang berbudi, aku akhirnya The film was menunggu kedatanganmu. translated and Jika kau narrated tidak by datang hari Ed ini, Media. pusat perbelanjaan ini tidak akan bisa dibuka. Memang, bagaimanapun, pusat perbelanjaan ini akan kembali ke Marga Qin hari ini. Jika kami tidak datang, itu benar-benar tidak bisa dibuka. Siapa kau? Seseorang di sini untuk menagih utang darimu. Menagih utang. Hari ini, aku akan, atas nama suamiku, mengambil kembali pusat perbelanjaan ini. Kau adalah Unikin Muting. Yang ditemukan bukan tanpa kekuatan atau pengaruh. Apa yang kau andalkan untuk mengambilnya? Dengan berjudi. Dengan berjudi. Kurasa kau tidak tahu. Apa yang dulu kulakukan kan? Keluarga Liuku awalnya menjalankan kasino. Karena kau begitu percaya diri, kenapa kita tidak bertaruh? Jika kau kalah, kamu harus balikin pusat perbelanjaan itu ke dia. Kau bahkan tidak punya chip. Mengapa aku harus bertaruh denganmu? Siapa bilang dia tidak? Semua aset keluarga Xiaoku adalah saham Nona Feng. Dan semua aset keluarga Qin, Qi, Shu, Waku, 4 keluarga besar. Bagaimana? Apakah itu cukup? Cukup. Tentu saja cukup. Karena Nona Feng melakukan gerakan sebesar ini. Apa yang harus kutakutkan? Silakan. Terbaik 2 dari 3. Jika aku menang, kalian semua akan menjadi gelandangan. Aku juga ingin salah satu tangannya. Jika kau menang, kau dapat hak mengelola mal. Aku akan menyerah. Kenapa kamu tidak membantu? Kalian yang sekarang memohon padaku untuk berjudi, kalian belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi syarat denganku. Keponakan, kamu tidak takutkan. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya takut kamu akan enggan. Cukup omong kosong. Tunggu saja tanganmu dipotong. Akui kekalahan. Kupikir kamu hebat sekali. Semuanya 5. Dan kamu berani lancang di depanku. Wang Jiuji, tahukah kau bahwa orang di depanmu ini adalah Raja Dadu Nancheng yang belum pernah kalah dalam 30 tahun dengan keahlianmu yang minim. Beraninya kau bertindak lancang di depan ayahku. Guru tidak akan benar-benar membiarkan Grandmaster memotong tangannya kan? Mungkin tidak. Aku percaya padamu. Banyak omong kosong. Apakah kau akan mulai atau tidak? Hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan sepenuh hati. Memang, aku benar-benar yakin. Kamu pasti menggunakan sihir jahat. Lagi. Aku akan membuka duluan. Bagaimana kita masih bisa menang? Hanya itu. Guru ternyata punya keterampilan luar biasa. Aku tahu nenek leluhur tidak akan pernah kalah. Kamu punya trik ini juga. Apakah ini sulit? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kau kalah. Bukankah kamu terus mengatakan, kamu ingin mengambil kembali barang-barang Qin Muting? Dia yang seharusnya pergi. Kita pasti akan membalikan keadaan. Tidak masalah. Apa kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Keberuntunganku sangat buruk. Kami datang ke sini hari ini. Awalnya, untuk memberimu kesempatan. Agar kamu, dengan patuh menyerahkan keluarga Ken. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka aku hanya bisa dengan menyesal memberitahu semua orang. Tuan muda pasti akan datang untuk mengambil nyawa kalian.
Kalian semua, tunggu, aku akan kumpulkan mayat kalian. Orang tua bodoh. Setidaknya kita adalah keluarga. Bagaimanapun juga, tahun depan pada waktu ini, nanti kami akan datang bawa dupa buatmu. Jadi orang yang bernama Duan itu, orang yang ingat makanan, tapi lupa pukulan. Bodoh, dia dipukuli olehku, dan masih tidak tahu cara berpura-pura mati dengan tenang. Sekarang, dia bahkan belajar mencari pembantu. Kau berani tidak menghormati tuan muda. Kembali dan beritahu tuan mudamu untuk memilih peti mati yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Aku hanya bertanggung jawab untuk memukulinya, bukan untuk mengumpulkan mayatnya. Kau hanya seorang yang banyak bicara. Wanita liar yang bodoh. Tunggu, nanti kamu ikut Kin Mutin ke alam baka. Menjadi pasangan kekasih yang terikat dendam di alam bawah. Ayo pergi. Ayo, makan lagi. Tua, ini adalah hadiah yang telah kusiapkan. Dengan cermat untukmu. Semoga kamu dan suami tuan bahagia selalu dalam pernikahan. Ini adalah Muridku, Ini dari kelompok dukun di luar negeri itu. Pil tonik agung 10 bahan yang mereka buat. Dikatakan bahwa hanya dengan meminum sedikit, seseorang bisa menikmati kesenangan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. aku nggak butuh, kamu aja yang pakai. Guru, lihat, aku juga mencarikanmu. 81. Model pria dengan berbagai gaya. Aku khawatir kau terlalu lama menjauhi pria, dan hidupmu akan membosankan. Tapi sekarang suami guru adalah satu-satunya naga sejati di dunia. Dengan sikap suami guru yang luar biasa, hal-hal vulgar itu tidak lagi dibutuhkan. muridmu ini benar-benar tidak pelit dengan hadiah. Suami guru, apa yang kau katakan? Setelah kau menikahi guru, kita akan menjadi keluarga. Sebagai keluarga, mengapa berbicara tentang bersikap sungkan? San Butui, aku akan menghitung sampai 3. Ambil pil tonik agung 10 bahanmu, dan menjauh dariku sejauh mungkin. Guru, 1, guru, kau tidak suka hadiah ini. 2, Guru, lalu pil tonik hebat seperti apa yang kau suka? Aku akan mencarikannya untukmu. 3. Aku pergi sekarang juga. Tolong jangan pukul aku. Fan Jiuqi, Kin Muting. Ini adalah kepala keluarga Duan dari wilayah barat. Duan Sifen. Apa ini siaran? Suara yang begitu keras. Ini adalah seni transmisi suara 1000 mil. Hanya yang kultivasinya sangat tinggi, yang bisa menggunakannya. Kin Mutin, Fan Jiuqi. Kau melukai anggota keluarga Duanku. 7 hari kemudian, di majelis pemanggilan naga, saat aku menjadi penasihat guru nasional, aku akan memelintir leher kalian semua. Sepertinya, waktunya bereskan urusan dengan keluarga Duan. Majelis pemanggilan naga ini adalah untuk mengundang naga sejati. Apa hubungannya itu dengannya? Mungkinkah penasihat guru nasional ini pasti akan dengar? Guru, suami guru, kau masih tidak tahu. Suami guru adalah naga sejati. Keluarga Duan dari wilayah barat itu justru mencoba merebut suami guru, aura naga sejati. Itulah sebabnya mereka terus menyakitinya. Jadi begitu. Sepertinya majelis pemanggilan naga ini, kita harus pergi ke sana sendiri. Halo, apa? Bisnis-bisnis atas namaku saat ini diserang oleh keluarga Duan dan berada di ambang kebangkrutan. Jiuce, aku ada urusan, aku akan pergi ke perusahaan. Guru, sekarang bisnis di bawah kendali suami guru sedang diserang oleh keluarga Duan. Saat ini, mending minta kakak senior pulang ke negara untuk membantu. Bagaimanapun juga, dia adalah orang terkaya di Daxia. Mengapa memanggilnya kembali? Selama uangnya tiba, itu sudah cukup. Dia tidak perlu kembali sendiri. Tapi Duan Tiangang itu, sebagai tuan muda keluarga Duan, sudah menguasai teknik penyerapan bintang agung. Terlebih lagi, ada ayahnya, Duan Sifen. Aku khawatir seni jahatnya bahkan lebih tangguh. Biarkan kakak senior kembali, kita juga bisa menggunakan bantuan tambahan. Seni jahat belaka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jika kau memanggilnya kembali, maka aku akan. Lalu apa yang akan kau lakukan, guru? Bukankah ini murid tertua kesayanganku yang telah kembali? Mengapa kau tidak memberitahu gurumu sebelumnya? Gurumu bisa saja datang menjemputmu. Aku rasa kau tidak ingin menjemputku. Kau bersembunyi dariku. Guru, aku tiba-tiba teringat. Sepeda bersama itu belum terkunci. Aku akan menguncinya. Bukankah kau datang dengan mobil mewah? Guru, dulu kau menolakku. Bilang kau tak tertarik soal urusan laki-laki dan perempuan. Aku percaya itu benar. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengganggumu. Tapi mengapa tiba-tiba kau bersedia menikah? Kau dan Kin Muting itu baru saling mengenal beberapa hari. Mengapa dia bisa, tapi aku tidak bisa? Ini. Guru, kau tinggal di pegunungan sejak kecil. Polos secara alami, kau tidak tahu betapa berbahaya dunia luar itu. Tapi jangan khawatir, aku akan menyelidikinya untukmu. Kin Muting itu, jika dia benar-benar setia padamu, maka aku akan mundur tanpa sepatah kata pun. Tapi jika dia memiliki sedikit pun niat buruk terhadapmu, akan kucabik dia hingga tinggal serpihan.
Aku memperingatkanmu, jangan main-main. Apa yang aku lakukan? Tergantung pada kinerja Qin Muting. Guru, aku pergi sekarang. Jangan khawatir, saat masalah datang, pasti akan ada jalan keluar. Grup itu tidak hanya menyangkut diriku sendiri, tapi juga menyangkut kelangsungan hidup banyak karyawan. Aku harus mencari cara. Apa? Grup Moji. 600 miliar. Tapi aku harus bertemu sendirian dengan orang terkaya, Shen Wansan. 600 miliar. Anak ini cukup masuk akal. Karena Moigi Group bersedia menginvestasikan 600 miliar, maka perusahaan terselamatkan. Tuan Shen dari grup Moji adalah orang terkaya di dunia. Skala grup Qin sama sekali tidak layak mendapat perhatiannya. Kenapa dia tiba-tiba ingin berinvestasi di grup Qin? Mungkin itu karena mereka tahu kau adalah naga sejati. Mereka ingin berjemur dalam aura nagamu. Bagaimanapun, aku akan pergi ke sana sendiri. Halo, Tuan Shen. Saya Qin Muting. Dari grup Qin. Mengenai tinggi badan, itu bisa diterima. Fisiknya juga lumayan. Mengenai penampilan, tidak sebaik aku. Tuan Shen, Duduklah. Aku sudah melihat informasimu. Qin Muting, 26 tahun, yatim piatu sejak kecil. Dikucilkan oleh orang lain di keluarganya. Selama kenaikan karirnya, menderita penyakit serius. Sebelum bertemu istrimu, kamu pada dasarnya hanyalah seorang pria siam. Tuan Shen. Anda mengundang saya untuk bertemu hari ini. $600 miliar. Tinggalkan Feng Jiuji. Apa? Aset kakekmu sudah diambil oleh keluarga Duan. Asetmu tidak akan bertahan lama. Aku rasa kamu tidak ingin melihat kerja kerasmu sendiri terjerat oleh kelompok keluarga Duan, para penjahat pengkhianat itu kan? Tuan Shen. Saya datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda investasi bisnis normal. Ini tidak ada hubungannya dengan istriku. Jika kamu tidak setuju, aku akan membiarkanmu merasakan lagi rasa kebangkrutan. Uang hanyalah harta benda lahiriah. Jika hilang, ya hilang. Jika aku bangkrut, paling buruk, aku akan memulai bisnis baru saja. Lalu bagaimana dengan warisan keluargamu? Kamu tidak menginginkannya. Belum lagi meninggalkan istri sah dan disambar petir. Hanya mempertimbangkan perasaanku pada Jiuqi. Apalagi 600 miliar ini. Bahkan, jika semua uang di dunia diletakkan di hadapanku, nilainya di hatiku tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Jiuqi. Karena Tuan Shen tidak memiliki ketulusan untuk berinvestasi, maka saya, Qin, akan pamit. Tunggu sebentar. Tuan Shen, apakah ada hal lain? Ini adalah investasi 600 miliar. Tanda tangani. Apa maksudmu? Aku akui penampilanmu setara denganku. Adapun karakter, itu juga bisa diterima. Aku menyerah. Dalam kontrak ini, tidak ada syarat tambahan. Tanda tangani. Kenapa kau membantuku? Karena Feng Jiuqi bagiku orang yang sangat penting. Sayangnya, dia tidak menyukaiku. Orang yang dia sukai adalah kamu. Kau kenal istriku. Jauh lebih awal darimu. Tapi aku peringatkan Apple. Kalau berani menyakitinya, kau akan menyesal. Aku siap kapan saja untuk menggantikanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Saya akan pamit. Tuan Shen. Adik seperguruanku bilang bahwa Qin Muting adalah satu-satunya naga sejati di dunia. Tapi sejak dia masuk sampai sekarang, aku belum merasakan apapun yang istimewa darinya. Mungkinkah itu palsu? Adik seperguruanku tidak bilang, kekuatanmu sangat kuat. Tuan Shen. Ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba berbaring di sofa? Baiklah, jangan mendekat. Jauhi aku. Tuan Shen. Apa kau benar-benar baik-baik saja?
Tidak. Aku hanya ingin menyentuhmu. Untuk menguji kekuatanmu. Apakah kamu benar-benar harus membuatku terlempar? Teh hijau. Pasti teh hijau. Kamu pukul aku, tapi masih diem gak mau ngaku. Baiklah. Aku tahu kamu adalah naga sejati sekarang. Kita akan bertemu lagi. Jauhi aku. Dia tidak akan bilang aku memukulnya. Dan mengadu pada Jiu Qikan. Di kota ini, ada begitu banyak fasilitas hiburan. Hal sekecil itu masih bisa memainkan begitu banyak permainan. Selama kau menyukainya. Kau. Kenal Ketua San dari grup musik. Ya. Dia adalah murid tertuaku. Jika dia memberimu uang, ambil saja. Anggap saja itu hadiahnya untuk kita. Sebagai hadiah pertemuan pernikahan. Murid. Aku melihat perasaannya padamu. Tidak terlihat seperti hubungan guru dan murid. Begitukah? The film was Apa yang translated kau lakukan? and narrated by M. Media. Kau tidak marahkan. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku hanya merasa bahwa, saat ini, aku seharusnya sedikit cemburu. Kalau tidak, Aku telah menemukan bahwa takdir kita hanyalah jodoh yang ditakdirkan. jadi, apakah kau barusan memberiku ramalan telapak tangan? Sambil memeriksa nadiku, jangan bicara dulu. Majelis pemanggilan naga. Pada 1/4 pertama jam si. Saat itulah wujud aslimu akan kembali. Pada saat itu, kau benar-benar harus tetap dekat denganku. Aku benar-benar naga. Tentu saja. Hanya takdir naga sejati yang ditakdirkan menjadi jodohku. Begitukah? Tapi sepertinya kau kabur dari pernikahanmu waktu itu. Sudah mulai gelap. Istirahatlah lebih awal. Tidur cepat, bangun pagi resep hidup sehat. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kau sudah kabur sekali. Aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Kali ini bukan aku. Apa maksudmu itu bukan kau? Apa yang kau lakukan? Jadi itu kau. Apa yang aku lakukan? Kau akan mendapatkan kembali wujud naga aslimu. Jadi sekarang, setiap fluktuasi emosi akan memicu petir surgawi. Kau bilang kali ini, bukan kau. Lalu terakhir kali saat ada guntur tiba-tiba di luar. Karena jantungmu deg-degan ya. Bagaimana kau bisa seperti ini? Aku jelas mengatakan kali ini. Mengapa kau berbicara tentang terakhir kali? Sudahlah, kau tidurlah lebih awal. Aku tidak akan mengganggumu saat kau memulihkan ki aslimu. Ayo. Kau punya 1 jam lagi sebelum wujud aslimu kembali padamu. Mari kita masuk dulu. Berhenti. Tolong tunjukkan undanganmu. Undangan. Undangan. Semua tamu majelis pemanggilan naga memiliki undangan. Tanpa undangan, kamu tidak bisa masuk. Ren Jiuch, Kim Yuting. Kalian berdua orang rendahan. Beraninya kalian berdiri di sini. Bahkan pengecut sepertimu pun berani datang. Apa yang menghalangi kami untuk datang? Beberapa waktu lalu, kau dan Kim musuhan. Bahkan memohon belas kasihan padaku. Ada apa? Sekarang kau berlagak tangguh lagi. Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan? Keamanan. Usir mereka dari sini. Apa kamu pikir majelis pemanggilan naga adalah sesuatu yang bisa dimasuki siapa saja? Jika kamu tidak punya undangan, maka keluar. Majelis pemanggilan naga ini, tanpa kami, itu benar-benar tidak bisa dimulai. Tidak bisa dimulai tanpamu. Apakah kalian pembuka botol? Ya udah, kenapa nggak kerja jadi pembuka botol aja? Kau. Biarkan aku memberitahumu. Majelis pemanggilan naga hanya diadakan sekali setiap 100 tahun. Hadir semua orang kaya dan bangsawan. Daftar peserta tahun ini
disusun secara pribadi oleh penguasa. Hanya ada 99 undangan secara keseluruhan. 4 kepala klan besar Sith, Katur, kaligrafi, dan lukisan pun tidak memenuhi syarat untuk hadir. Dan kau pikir kau layak masuk? Jika kami tidak pantas, lalu apakah kau The pantas? film was Permisi. translated and Ini narrated adalah by undanganku. M-Media. 2 orang rendahan ini, kenapa mereka tidak segera diusir? Apakah kalian menunggu mereka menodai ambang batas majelis pemanggilan naga? 2 udik, yang bahkan tidak punya undangan, juga ingin menghadiri majelis pemanggilan naga. Keluar sekarang juga. Itu hanya undangan belaka. Aku akan segera menyuruh muridku mengirimkannya. Murid, kamu hanyalah seorang udik desa. Kamu bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia? San Butui, dia adalah muridku. Kau bahkan tidak akan mengenalnya kan? San Butui adalah raja perang saat ini, pemimpin keluarga San dari Laut Timur. Jika kamu adalah gurunya, maka aku adalah kakak gurunya. Berhenti memanfaatkan aku. Kau akan menghadapi pembalasan. Dasar udik sialan, cepat keluar dari sini. Raja Perang Shan akan segera tiba. Jangan menghalangi jalan Raja Perang Shan. Ini adalah mobil Raja Perang San Butui. Raja Perang sendiri sudah tiba. Kalian berdua tamat. Selamat datang, Raja Perang. Raja Perang. Ada 2 udik tanpa undangan di sini. Mereka berani menyamar sebagai gurumu. Siapa yang memberimu nyali untuk tidak menghormati guruku? Guru. Ini ditulis tangan secara pribadi oleh penguasa untuk guruku dan suami guru. Undangan. Kamu ini apa? Beraninya kamu tidak menghormati tamu penguasa. Aku buta. Mata anjingku gagal mengenali Gunung Tai. Mohon berbesar hati dan maafkan aku. Kau baru saja mengutukku, dan itu sangat tidak menyenangkan. Aku umumkan, kamu masuk daftar hitam keluarga Shan. Tolong, maafkan aku. Penjaga, seret dia keluar. Maafkan aku. Maafkan aku. Guru. Suami guru. Kalian semua masuk duluan. Aku harus ambil patung penasihat nasional dulu. Dan segal penasihat nasional. Kalau begitu kami akan masuk dulu. Ayo pergi. Bukankah ini kakak laki-lakiku yang tak berguna? Tempat ini bukan untuk pembawa sial sepertimu. Untuk datang. Kalau si pengecut kayak kamu bisa sampai sini, mengapa aku tidak bisa? Kalian berdua, orang udik tanpa surat undangan. Berani sekali kalian menyusup ke majelis panggilan naga? Siapa bilang kami tidak punya surat undangan? Lihat baik-baik. Ini adalah milik penguasa nasional. Surat undangan tulisan tangan pribadi. Hanya ada 2 salinan di seluruh Daxia. Belum pernah melihatnya sebelumnya kan? Penguasa nasional tidak pernah menulis surat undangan dengan tangan. Beraninya kau memalsukan tanda tangan penguasa nasional. Penjaga, usir 2 orang ini dari sini. Qin Musuan, hak apa yang kau miliki untuk mengusir kami? Benar. Hotel ini adalah milik keluarga Duan. Kepala keluarga Duan telah sepenuhnya mempercayakannya padaku. Jika aku ingin kalian pergi, maka kalian harus pergi. Apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Lancang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hotel ini 3 menit yang lalu sudah kubeli. Dan aku persembahkan ini kepada tuanku Feng Jiuke yang mulia. Selamat datang ketua. Tuan, suami tuan. Ini adalah hadiah dari muridmu untuk bulan madu kalian. Apakah kalian menyukainya? Tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak terlalu suka gaya dekorasi ini. Jangan khawatir, tuan. Setelah pertemuan selesai, aku suruh mereka dekor ulang. Bukankah itu Shen Wansan, orang terkaya di Daxia, grup Miuch-nya, mengendalikan separuh dari urat nadi ekonomi dunia? Bagaimana mungkin dia memanggil seorang udik sebagai tuan? Wanita itu bilang, namanya Feng Jiuki kan? Wuji. Mungkinkah itu berarti mengagumi Jiuji? Apakah itu maksudnya? Saat menamai sebuah perusahaan, itu pasti dilakukan sesuai dengan Feng Shui dan 8 karakter. Mereka tidak akan sewenang-wenang begitu. Dengan kata lain, mengagumi Jiuji. Itu benar. Tuan, suami tuan cemburu. Bagaimana kalau aku ganti nama perusahaannya? Ini semua salahmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang udik ini sebenarnya wanita yang pelin-pelan dan jenit. Beraninya kau tidak menghormati tuan. Penjaga, singkirkan 2 orang ini dari sini. Lepaskan
Aku adalah bawahan langsung kepala keluarga Duan dari wilayah barat. Jika kau berani menyentuhku, kau melawan keluarga Duan. Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu. Ayo lihat siapa berani sentuh mereka. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kalian berdua, orang bodoh yang ceroboh. Beraninya kalian datang ke majelis pemanggilan naga. Majelis pemanggilan naga ini adalah untuk mengundang naga sejati. Qin Muting. Dia adalah satu-satunya naga sejati di dunia ini. Tentu saja kita harus datang. Kau bilang bahwa Qin Muting adalah naga sejati. Dia hanya pembawa sial. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Sekumpulan manusia biasa. Naga sejati sedang mengalami kesengsaraan. Apa yang kalian pahami? Naga sejati, tunggu sampai aku menjadi penasihat nasional. Tahun depan pada waktu ini akan menjadi peringatan kematianmu. Penasihat nasional. Hari ini, posisi penasihat nasional ini bukan milikmu untuk diambil. Akulah naga sejati. Siapa yang memberimu keberanian untuk meniru diriku? Qin Muting, kau pembawa malapetaka bagi orang tuamu. Bintang bencana bagi dirimu sendiri. Beraninya kau menyamar sebagai naga sejati di era ini? Tunggulah pembalasan The film was ilahi. translated Kakak, sepertinya and kau benar-benar narrated by takut. M. Aku Mee. adalah naga sejati. Siapa yang nyata? Siapa yang palsu? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Patung penasihat nasional ada di sini. Patung penasihat nasional. Segal penasihat nasional ada di sini. Upacara pemanggilan akan segera dimulai. Hanya naga sejati, dengan membungkuk pada patung penasihat nasional, dapat menghidupkan cahaya suci dari patung penasihat nasional. Siapapun yang bisa membuat patung penasihat nasional bersinar dan mendapatkan segal penasihat nasional adalah naga sejati. Akulah satu-satunya naga sejati. Hanya aku yang akan memverifikasinya. Itu sudah cukup. Aku sudah menyuap. Penjaga patung penasihat nasional. Aku sudah menempatkan mantel pada patung itu. Posisi penasihat nasional pasti akan menjadi milikku. Aku Duan Sifen. Patung penasihat nasional, mohon bimbing aku. Patung penasihat nasional menyala. Kepala keluarga Duan telah benar-benar menerima persetujuan patung penasihat nasional. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi penasihat nasional? Pemimpin keluarga Duan Qinan jadi penasihat nasional. Kakak sulung, jangan khawatir. Tahun depan pada waktu yang sama, aku akan membakar dupa untukmu. Siapa yang akan membakar dupa? Untuk siapa? Belum pasti. Biarkan kau sombong 1 menit lagi. Setelah aku memperoleh segal penasihat nasional, urusan kita akan diselesaikan satu persatu. Ini tidak mungkin. Bagaimana segal penasihat nasional bisa menolakku? Bukankah kepala keluarga sudah menerima persetujuan segal penasihat nasional? Bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan segal penasihat nasional? Yang palsu tetaplah palsu. Kau mungkin bisa menipu patung penasihat nasional, tapi kau tidak bisa menipu segal penasihat nasional. Bagaimana seseorang bisa menerima persetujuan patung penasihat nasional, namun ditolak oleh segal penasihat nasional? Muting, cepat panggil segal penasihat nasional. Ke sini, biarkan mereka melihat. Sebenarnya, siapa yang diikuti segal penasihat nasional? Segal, datanglah. Dia benar-benar bisa memanggil segal penasihat nasional. Mungkinkah dia naga sejati? Tidak mungkin. Feng Jiuji, segal penasihat nasional ini dibawa oleh muridmu. Kau pasti memanipulasi segal penasihat nasional. Kalau mau menghukum, tinggal buat tuduhan saja. Apa kau pikir sembarang orang bisa begitu saja merusak segal penasihat nasional? Dengan kekuatanmu sebagai Raja Perang, mengubah segal penasihat nasional tidak akan sulit. Aku sudah menerima pengakuan patung penasihat nasional. Bisakah dia? Kenapa tidak? Aku Qin Muting. Patung guru nasional, berikanlah aku cahaya pencerahan. Semuanya, lihat. Patung penasihat nasional sama sekali tidak mengenalinya. Dia jelas bukan naga sejati. Mungkinkah benar bahwa segal penasihat nasional Raja Perang telah diubah? Keluarga Duan adalah naga sejati. Hanya patung penasihat nasional. Apakah itu bahkan layak untuk membedakan naga sejati di sini? Guru, Guru besar, Guru besar yang legendaris, pemimpin sekte Feng Min juga telah tiba. Apa yang dibicarakan orang tua itu? bocah kurang ajar. Patung penasihat nasional tidak menunjukkan reaksi. Itu karena tidak bisa menahan kekuatan naga sejati. Hanya sisik naga kuno yang benar-benar bisa mengenali naga sejati yang sesungguhnya. guru, kau masih bisa mendapatkan sisik naga kuno. Guru besar, sekte kami memiliki harta apa lagi yang belum pernah kulihat? Apa itu sisik naga kuno? Itu adalah sisik terbalik leluhurmu. Orang tua bodoh, sisik naga kuno telah hilang di dunia manusia selama 100 tahun.
Apa kau pikir kau bisa mengambil modal dari kios jalanan dan menganggapnya sebagai sisik naga kuno? Sisik naga kuno ini berasal dari zaman kuno. Sisik terbalik Raja Naga, kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terluka oleh air dan api. Apakah kau tahu, memalsukan sisik naga adalah kejahatan besar yang dihukum mati? Kalian anak muda, benar-benar berisik. Bicaralah dengan benar. Jangan terus mengatakan, MATI, mati. Itu sama sekali tidak positif. Penjaga, bawakan aku pedang raungan nagaku. Biarkan aku memotong sisik naga palsu ini. Lalu aku akan berurusan dengan seluruh sekte penipumu. Pedang raungan naga, keluarga Duan yang legendaris dari wilayah barat. Pusaka keluarga, memotong besi seperti lumpur. Bisa memotong rambut yang tertiup ke atas seketika. Bisa memotong seluruh bangunan menjadi dua. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipotongnya. Sisik naga telah hilang selama 100 tahun. Lihat sisik naga ini jelas palsu. Aku akan mengirisnya menjadi dua. Ada apa? Hati-hati, pedangmu mungkin patah dan melukaimu. Bagaimana mungkin? Pedang raungan nagaku. Pedang raungan naga mampu membelah gedung tinggi. Ternyata patah. Kalau begitu sisik naga ini, apakah ini benar-benar sisik naga kuno? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan membakarnya dengan api. Pengawal. Apinya padam. Sisik naga menyerap energi api. Ini ilusi. Ini ilusi. Aku akan merendamnya dalam air sampai membusuk. Pengawal. Ini benar-benar sisik naga kuno. Kebal terhadap pedang dan tombak, tidak terpengaruh oleh air dan api. Orang tua ini, dia benar-benar membawa sisik naga kuno itu. Guru Agun, karena sisik naga kuno ini asli, bagaimana kita menggunakannya untuk memverifikasi naga sejati? Ya, Guru Agun, suami guru kami juga akan segera menjadi penasihat nasional. Naga sejati dan sisik naga kuno memiliki hubungan telepati. Baru saat naga sejati menyentuhnya, barulah akan terungkap tanda merah. Puting, pergi ke sana dan letakkan tanganmu di atasnya. Ada tanda merah. Sisik naga berubah merah. Itu benar-benar berubah merah. Sisik naga mengakuinya. Sepertinya, Ken Wuting adalah naga sejati. Dengan terungkapnya naga sejati, suami guruku akan jadi penasihat nasional selanjutnya. Salam, penasihat nasional. Semuanya, silakan bangkit. Sekarang identitas naga sejati telah diverifikasi, dan kandidat penasihat nasional telah dikonfirmasi. Saya rasa tidak perlu lagi memverifikasi keluarga Duan lagi, bukan? Kin Muting adalah penasihat nasional berikutnya. Saya rasa tidak. Jika saya meletakkan tangan saya di atasnya, itu juga akan meninggalkan tanda merah. Di dunia ini, hanya ada satu naga sejati, Guru Agung saya. Bagaimana mungkin sisik naga itu bereaksi padamu? Saya rasa Anda hanya keras kepala menolak menyerah sampai akhir. Anda mengaku sebagai naga sejati. Jika Anda punya nyali, letakkan tangan Anda di atasnya, dan lihat apakah sisik naga itu akan menunjukkan tanda merah. Tetapi jika Anda tidak meninggalkan tanda, maka Anda memalsukan diri sebagai naga sejati, berusaha merebut posisi penasihat nasional. Itu membawa hukuman yang sangat berat. Saya adalah naga sejati, jadi tentu saja, saya tidak takut verifikasi. Namun, sisik naga adalah artefak suci kuno. Izinkan saya membersihkan tangan saya sebelum menguji. Saya adalah naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Naga sejati, hanya suami guru saya. Kenapa sisik naga itu bisa bereaksi padamu? Ya guru. Bukankah hanya suami guru, naga sejati? Ada apa ini? Tentu saja, Patriark adalah naga sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin sisik naga itu memiliki tanda? Kin Muting, lahir dari klan yang sama denganku. Bagaimana mungkin dia adalah naga sejati? Dia pasti memanipulasinya. Suami guru saya turun untuk menjalani cobaan.
Orang rendahan sepertimu tidak pantas disebut dalam satu napas dengannya. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Mengapa saya tidak bisa mengerti? Keduanya bisa meninggalkan tanda. Mungkinkah di dunia ini ada dua naga sejati? Aneh. Apakah dia juga naga? Guru, beritahu kami. Dia tidak mungkin benar-benar naga sejati tambahan itu, bukan? Apa maksudmu tambahan? Tentu saja, itu Patriarch, yang merupakan satu-satunya naga sejati. Qin Muting hanyalah seorang penipu. Feng Jiuji, saya menyarankan Anda untuk berlutut sekarang dan meminta maaf kepada saya. Saya akan membiarkan mayat Anda utuh. Jika tidak, Anda akan benar-benar dimusnahkan. Sudah selesai dramamu. Apa yang Anda katakan? Di dunia ini, memang hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga. Namun, orang biasa juga bisa melalui beberapa cara khusus pada sisik naga meninggalkan bekas merah. Apa? Apel. Omong kosong. Benda suci macam apa sisik naga ini? Bagaimana mungkin sembarang orang meninggalkan tanda di atasnya? Benar, Guru. Ini adalah sisik naga kuno. Mereka kebal terhadap pedang dan tombak, dan tidak mempan terhadap air dan api. Metode apa yang bisa meninggalkan tanda pada sisik naga? Kalau begitu, kita harus bertanya pada keluarga Duan. Apa yang baru saja dia semprotkan di tangannya? Keluarga Duan, apa aku tidak benar? Yang tadi kau semprot bukan alkohol, kan? Apa? Bagaimana kau tahu? Itu bukan alkohol. Benar, Guru. Jika bukan alkohol, lalu apa itu? Feng Jiuji, aku pikir kau takut bahwa Patriarch, kekuatan sihir akan bertambah setelah menjadi penasihat nasional. Makanya kau sengaja menyebarkan kebohongan. Anda, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Semua, santai dulu ya. Meskipun hanya naga sejati yang bisa meninggalkan bekas merah pada sisik naga, orang biasa, selama mereka menyemprotkan cairan khusus di tangan mereka, juga bisa meninggalkan bekas. Cairan apa? Benar, Guru. Berhentilah membuat kami penasaran. Katakan saja pada kami. Permukaan sisik naga memiliki lapisan film air. Film air ini memiliki sifat khusus. Nilai pH-nya berada di antara 82 dan 10. Guru, Anda bahkan mengerti kimia. Hanya sedikit. Ini terutama digunakan untuk alkimia. Jadi, jika begitu, Anda mengatakan bahwa lapisan air itu basah. Phenolphthalein berubah merah di hadapan alkali. Apa yang baru saja dia semprotkan? Mungkinkah itu phenolphthalein? Kami para kultivator semua mengerti sedikit kimia. Keluarga Duan, phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali. Pengetahuan ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu, kan? Anda bicara omong kosong. Saya tidak tahu lapisan apa yang ada pada sisik naga ini. Anda memfitnah saya. The film was Air ini translated benar-benar and bermasalah. narrated Itu by benar-benar Adam phenolphthalein. Phenolphthalein sedikit beracun dan tidak boleh langsung bersentuhan dengan kulit. Dasar orang tua, demi posisi penasihat nasional, kamu benar-benar rela berkorban. Duan Sivan memasukkannya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Duan Sivan, apalagi yang ingin kau katakan? Siapa di antara orang normal yang akan membawa sebotol phenolphthalein? Kamu datang dengan persiapan. Kamu sudah mengantisipasi. Sisik naga mungkin mengenali tuannya. Pertama, kamu mempertanyakan keaslian sisik naga dan setelah terbukti asli, kamu kemudian mengeluarkan phenolphthalein yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Berpura-pura mendisinfeksi dengan alkohol untuk memasukkan cap tangan merah. Duan Sivan, kamu benar-benar licik di setiap langkah. Itu hanya kebetulan. Phenolphthalein adalah barang yang melindungi rumah tangga keluarga Duan. Aku biasanya suka membawanya bersamaku. Apakah ada masalah dengan itu? Jadi kamu mengakuinya. Kamu sama sekali bukan naga sejati. Menyamar sebagai naga sejati dan mencoba merebut posisi penasihat nasional. Pantas mendapatkan hukuman berat. Hanya kebetulan bahwa aku membawa sebotol phenolphthalein. Aku tidak pernah mengatakan aku palsu. Lagi pula, Feng Jiuge, kamu tahu bahwa phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali. Lalu siapa yang bisa menjamin bahwa Qin Muting tak semprot phenolphthalein ke tangannya sendiri? Tepat sekali. Phenolphthalein berubah merah saat bertemu alkali adalah konsep kimia sekolah menengah. Kakak, kau selalu unggul dalam pelajaran sejak kecil. Kau tidak akan bilang kau tidak tahu itu, kan? Jadi kenapa kalau aku tahu? Aku tidak tahu. Ada lapisan alkali pada sisik naga ini. Gimana aku pakai ini buat nipu orang? Qin Muting pasti palsu. Istrinya tahu tentang phenolphthalein. Jadi, dia pasti sudah mengoleskannya dulu. Benar. Patung penasihat nasional dan segal penasihat nasional masing-masing mengenali satu orang. Adapun cap tangan merah sisik naga, semua orang memilikinya sekarang. Apakah ada cara lain untuk membedakan naga sejati? Semuanya, jangan khawatir. Jika kalian ingin memastikan siapa naga sejati itu, ada satu metode lagi. Grandmaster, cepat beritahu kami, metode apa lagi yang ada? Sisik naga kuno
memiliki hubungan spiritual dengan naga sejati. Siapapun yang melafalkan mantra agar sisik naga berdengung, maka orang itu adalah naga sejati. Grandmaster, mantra apa itu? Langit dan bumi, mendalam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Grandmaster, mantra ini agak terlalu sederhana. Dao Agung itu sederhana. Apa yang kamu tahu? Kalau begitu cepat bacakan. Sangat kekanak-kanakan dan memalukan. Kalau begitu bacakan dengan suara lebih rendah. Langit dan bumi, hitam dan kuning. 10.000 naga kembali kepada raja. Dasar pecundang sakit-sakitan. Kau gak bisa baca mantra dengan benar. Apa yang kau katakan, bahkan tidak bisa mendengarnya. Sisik naga telah menyatu dengannya. Dia adalah naga sejati. Kandidat penasihat nasional telah terpilih. Tuan, mengapa suami Tuan telah memasuki meditasi? Sisik naga telah menemukan tuannya. Dia akan segera memulihkan wujud aslinya. Dia sedang menyerap energi sisik naga. Setelah suami Tuan selesai bermeditasi, dia bakal jadi penasihat nasional selanjutnya. Dia benar-benar langsung menyerap sisik naga itu. Ini tidak nyata. Kinmuting hanyalah orang tidak berguna. Dia tidak bisa menjadi naga sejati. Sisik naga. Sisik nagaku. Beraninya kamu merebut sisik naga. Apa maksudmu merebut? Suami tuanku awalnya adalah naga sejati. Sisik naga kuno itu milik leluhurnya. Ini yang disebut balikin ke pemilik asli. Duan Sifen, kamu mencoba merebut posisi penasihat nasional. Tunggu saja untuk dia singkat. Aku adalah penasihat nasional. Kamu merebut sisik naga. Jadi kenapa? Selama aku, sebelum kamu pulih, membunuhmu. Posisi penasihat nasional akan menjadi milikku. Orang tua ini gila. Hyuge, angkat pedangnya. Terima kasih, Guru. Mati. Kepala keluarga. Hanya ini kemampuanmu, dan kau berani bertindak lancang di depanku. Feng Jiuji. Kamu pikir kamu adalah seorang dewa sejati duniawi. Kamu kira aku nggak bisa menghadapi kamu? Teknik penyerap bintang agung. Aku sudah menyerap cukup dari 1.000 orang. Feng Jiuji, meskipun kamu adalah seorang dewa sejati duniawi, apa yang bisa kamu lakukan? Aku sekarang seorang iblis sejati duniawi. Kau menyerap kultivasi 1.000 orang untuk cepat meningkatkan kultivasimu. Ini sungguh menentang langit. Tuan, jika aku ingat dengan benar, seorang iblis sejati duniawi di darat, setengah tingkat lebih kuat darimu kan? Jangan teriakkan hal-hal seperti itu dengan keras. Tuan, biarkan aku, Duan Sifen, hadapi kematianmu. The film was translated and narrated by Guru. Media. Grandmaster. Mengapa suami Tuan belum bangun? Berapa lama lagi dia menyerap sisik naga? Berapa lama? Sekarang adalah waktu kematiannya. Kamu, bagaimana kamu? Muncul di belakangku. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa langsung bergerak kah? Belakang Duan Sifen. Apakah kamu melihat dengan jelas? Aku juga tidak melihat dengan jelas. Ini adalah dunia. Oni. Kekuatan naga sejati terlalu kuat. Kau sudah pulih. Suami Tuan telah memulihkan wujud naga sejatinya. Duan Sifen, hari kematianmu telah tiba. Bagaimana kalau kamu sudah pulihkan bentuk naga sejati? Aku mengorbankan 1.000 orang dan mengembangkan iblis sejati duniawi. Hari ini, aku akan mencabut tulang nagamu, mengupas sisik nagamu, memakan tubuh nagamu, dan minum darah nagamu. Hanya denganmu.
Hanya dengan aku. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Hanya saja, kekuatan iblis sejati duniawi ini setara dengan kekuatanku. Aku khawatir kita perlu bergabung. Ya, Kekuatan hidup 1000 orang telah sepenuhnya diserap olehku. Sekarang, aku akan memanggil kekuatan petir. Serap kekuatan petir. Tunggu saja kalian disambar petir sampai mati. Oh tidak. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Petir langit dan bumi, berikan aku kekuatan. Apa yang terjadi? aku adalah dewa sejati duniawi. Aku adalah kehendak langit. Kau ingin menarik kekuatan petir? Apa kau sudah meminta izinku? Apa katamu? Aku bilang, hari ini adalah hari kematianmu. Aku. Akulah orangnya. Dia sudah mati. Mati sepenuhnya. Aku lebih jago berenang daripadamu. Meningkatkan kultivasi secara paksa. Menyebabkan gangguan mental. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan tetap mati karena serangan balik pada akhirnya. Selamat, penasihat nasional. Semuanya, jangan terlalu sungkan, bangkitlah. Berkat kau, aku berhasil melewati kesengsaraanku. Sekarang kesengsaraanmu sudah berakhir. Dan kesengsaraanku juga sudah berakhir. Kontrak pernikahan kita bisa berakhir di sini. Kami para kultivator. Menikah, bukankah hanya untuk melewati kesengsaraan? Itu juga bisa untuk kultivasi ganda. Berhentilah bermimpi. Di mana kultivasi ganda sekarang? Tidak ada lagi kultivasi ganda. Jangan sekali-kali pakai ikatan duniawi untuk menjebakku. Jiuke, tunggu aku. Apa yang terjadi? Master akan bercerai. Aku masih punya kesempatan. Ini hanya sedikit pasangan. Gurawan main-main. Apa yang kamu tahu? Cucu murid yang baik, hasilkan uang dengan baik. Untuk adik seperguruanmu di masa depan. Hasilkan uang susu.